Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back in my channel. Techbo Repair HP. Apakah sudah ke channel saya sebelahnya, Techbo Usholic? Sore ini, petang ini, datang Redmi Note 5A. Teman-teman bisa lihat ya, di sini posisinya gobios, banjir, kena air, kerendam dalam tas. Jadi kalau teman-teman dengar di sini, nih saya deketin ke ininya ya, ke mic saya ya. Di sini bunyinya deret deret gitu ya. Oke. Nah tuh deret gitu ya. Ada getar-getar saja. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk bisa kita tangani, semoga ini bisa kembali normal. Apakah terjadi short atau kita apa ya, intinya sih kalau kondisi begini, yang pertama kali adalah saya selalu mengedukasi customer saya, jika terjadi seperti ini jangan dicas. Yang pertama, yang kedua, datang saja ke counter terdekat di mana customer kita itu berada, customer saya berada, dan tinggal nego ke counter yang bersangkutan dan tinggal bilang tolong di clean up. Nah, ketika sudah di clean up, pastikan semuanya itu kering dan tidak ada bekas cairan. Oke, probability-nya ataupun kemungkinannya, apakah itu berhasil atau enggak, intinya sih harus kering dulu gitu loh. Nah, kalau ada counter atau teknisi, mohon maaf saya harus mengatakan, sudah kena air, dia masih berani ngecek tegangan. Yang ada, harusnya HP itu tidak terjadi short yang lebih parah atau mati total, malah ya bisa mati total karena over tegangan. Demikian karena posisi power supply itu memberi tegangan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini kita buka satu persatu apa yang terjadi. Kalau ini sudah sudah terkonfirmasi bahwasannya memang posisinya ini kena hujan. Jadi taruh di dalam tas, ternyata lupa, gobios, hujannya deras ya. Entah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini hampir rata ya. DKI Jakarta juga ya. Oke, teman-teman, ini saya buka dulu ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut apakah ada bekas apakah ada bekas jamur-jamur atau korosi setelah posisinya getar-getar saja dari sisa arus yang, atau dari posisi, bukan sisa arus ya, dari arus yang masih ada dan tetap berjalan. Oke, lanjut. Teman-teman, ini posisi papan bawahnya udah saya coba buka ya. Oke, kalau teman-teman lihat ini, oke, dari jauh juga udah kelihatan ya. Ini saya coba deketin. Nah, oke, ntar ngeblur. Tuh ya, gosong ya. Memang prediksi saya tadi langsung bilang ke customer, jangan-jangan dicas ya Pak. Ketawa dia. Oke, ini pun bekas airnya sepertinya masuk nggak nih ya. Oke, mudah-mudahan LCD sama touchscreen-nya aman. Jadi kita fokus benar-benar di mesin-mesinnya dan di jalur-jalurnya ya. Oke, ini masih kita coba buka. Apakah ada yang kebakar? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sorry. Ini ya. Ini sudah prediksi saya. Ini kebakarnya parah nggak nih ya? Kita lihat. Wow. Oke. Kita tidak tahu ya, apakah nanti kita coba clean up dia akan berhasil. Sebenarnya dalam proses negosiasi tadi saya sudah menjelaskan, dalam posisi dradet atau getar-getar itu sebaiknya segera dibuka. Tapi customernya
ngajakin ngobrol ya. Karena apa? Yang harusnya dia tidak kebakar lebih jauh karena arusnya tetap berjalan, ya sudah, akhirnya seperti ini. Ini aman. Nah, ini LCD-nya nih. Kita coba nanti bersihkan LCD-nya, mudah-mudahan soket-soketnya nggak rontok ya. Oke, yang jelas ini posisinya sudah tidak mau menyala, karena kalaupun menyala ada resiko dia rusak lebih parah. Karena tadi teman-teman bisa melihat pas saya buka pertama kali itu genangan airnya luar biasa ya. Oke, ini masih saya buka. Sekali lagi, apakah ini akan berhasil? Bismillah ya, kita coba saja. Karena sebaik-baiknya hasil adalah yang bisa kita mendapatkan value dari proses yang berjalan. Jadi kita bisa tahu seberapa jauh usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Seperti itu ya kalau menurut saya. Sementara hasil adalah kalau memang prosesnya itu kita nikmati, terus kita hayati, kita dalami, niscaya hasilnya pun akan tidak mengecewakan ya. Oke teman-teman, ini kita akan buka satu persatu ya. Kita masih lihat seperti biasa di kabel sinyalnya sepertinya sudah ada bekas jamur sedikit. Oke, ini coba kita buka pelan-pelan. Apakah di bagian bawahnya dari mesin ini ada genangan air? Kita lihat. Oke, masih kita lihat ya. Oke, sepertinya posisi di sininya aman. Kalau menurut analisa saya, yang tadi drat-drat biasanya dia di sini ya teman-teman ya. Nih, tapi intinya sekarang tugas kita adalah ketika mendapatkan seperti ini, kita harus clean up semuanya ya. Jangan sampai ada sisa air setitik yang bisa malah menyebabkan konslet. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini masih kita proses pelan-pelan. Sepertinya papan bawah ini entahlah masih bisa dipakai atau enggak ya. Saya bersendawa ya. Oke, kita lanjut. Nah, proses untuk clean up-nya, oke, saya buka dulu ya. Oke teman-teman, ini posisinya saya pegang sensornya basah ya. Oke, kita akan coba buka ya. Hehe, keras sekali. Oke, kita akan tetap clean up ya, supaya tidak ada bekas-bekas air, dan supaya memastikan sisa-sisa air yang menggenang ini bisa diangkat. Oke, masih kita coba buka satu persatu. Yang sengnya paten biarkan saja. Oke, ini kita akan coba menggunakan thinner ya. Saya biasanya pakai thinner Cap Cobra. Jadi kalaupun sebenarnya kalaupun mau aman, teman-teman mau nyoba, ada satu sih cairan yang atau bahasanya zat kimia yang lebih keras ya. Oke, tapi kita coba aja pakai thinner dulu ya. Mudah-mudahan sih harapannya dia mau bereaksi dan mau hidup ya. Oke, lanjut. Teman-teman, ini saya berikan cara membuka baterai ya. Jadi teman-teman jangan memakai yang lancip. Kalau ada pinset pakai yang tumpul ya. Dan perhatikan jangan sampai kecabut fleksibel yang berada di dekat lem-leman baterai ya. Oke. Nah, ini kita harus pelan-pelan.
Karena kenapa pakai yang tumpul? Karena kalau pakai yang lancip sudah dipastikan pada saat dia masuk ke bagian dalamnya itu bisa robek ya. Nah, beberapa baterai ketika terjadi robek dia ngasih reaksi langsung, dia nggak bisa dicas dia atau nggak bisa dipakai ya. Oke, ini ya, masuk ke sini pelan-pelan. Nah, saya pernah juga di sini saya nekuk ya, saat itu di iPhone 8 kalau nggak salah, malah akhirnya rusak. Ngeblur ya teman-teman ya, shoot, ngeblur ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Ini saya buka dulu pelan-pelan. Jadi teman-teman sekali lagi untuk ngebuka baterai pergunakanlah bagian tengah ke bawah, jangan bagian atas ya. Karena di sini ada papan mainboard atau mainboard si pengatur tegangan baterainya ya. Kalau di sini patah, otomatis dia tidak bisa menerima arus. Oke, ini sudah posisinya terbuka semua. Lanjut kita clean up. Semoga bisa ya. Oke, saya biasa naruh lap di atasnya. Ini geser dikit. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, ini sambil kita blower ya. Saya kasih di 250, anginnya 1, biar ada hawa hangat-hangat ya. Cuma sambil berjalan, tidak boleh di satu titik ya. Oke, mudah-mudahan harapannya tidak kongslet, walaupun airnya sangat menggenang ya tadi ya. Oke, di bagian sini pun di CPU sama MMC nya kita kasih hangat-hangat saja supaya posisinya memang sisa-sisa airnya ini benar-benar kering ya. Dan ini sepertinya sudah harus diganti nih kalaupun memang nanti hidup ya. Jadi papan port casnya ini harus diganti sepertinya karena udah gosong tuh. Oke, ini kita tunggu adem aja. Nanti kita coba ya. Ini saya putar lagi. Kita coba aja, mudah-mudahan dia masih mau hidup. Walaupun ini tadi saya lihat entah ya ini rontok atau enggak ya. Ini udah saya kesrek juga sih tadi pakai thinner yang tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan masih bisa terbaca oleh soket jalur LCD-nya. Ini baterai, soket-soketnya juga saya bersihin, saya keringkan. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini saya coba pakai on off baru ya. Yang ini sepertinya udah gosong. Dan setelah saya coba, nah, kenapa dia langsung masuk ke sini? Oke, kita coba sekali lagi ya. Jadi, apakah ada error di jalur on off-nya? Jadi kita cobanya, ini kita cabut lagi, kita pasang. Nah, nanti ketika dia posisi hidup, langsung kita cabut si on off-nya ya. Apakah dia, nah posisinya logo Mio udah keluar, ini kita cabut. Apakah dia masih masuk ke menu recovery? Kita tunggu aja. Kalau masuk ke menu recovery, mau nggak mau kita harus konfirmasi ke usernya bahwasannya memang sekalian aja diinstal ulang. Nah, ternyata sepertinya dia sudah error pada saat ini setelah saya clean up ya. Ini saya tidak apa-apain ya. Jadi ada kemungkinan juga pada saat
sebelum dibawa ke saya atau ke counter saya ini, pencet sana pencet sini gitu ya, sambil dicas. Oke, nah ini saya harus konfirmasi sekali lagi ke usernya apakah memang bisa diinstal atau enggak gitu ya. Karena kalaupun diinstal kita harus tanya email sama sandinya kalau memang ada. Kalaupun suara saya kecil nggak tadi ya. Kalaupun ada Mi account-nya ya mau nggak mau ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, ini sebelumnya kita coba menu reboot ya. Jadi di sini ada reboot, web data, connect with me assistant. Ini kita coba pencet oke, ini fungsi untuk oke-nya full power ya. Back to system, apakah dia mau? Mudah-mudahan bisa. Oke, kita tunggu aja ya. Oh, berarti tukang servis hanya modal clean up beres. Hehe. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, yang kasusnya kehujanan, konslet, tidak bisa ditangani atau tidak sampai down itu nggak sekali dua kali. Kalau teman-teman menyimak video di channel saya, itu tidak semuanya berhasil ya. Tapi pun saya menikmati prosesnya. Ini posisi soket touchscreen saya tidak pasang ya, karena posisinya ini kebakar. Nih belum saya cariin papan stok saya. Nah, ternyata bisa. Oke, sekarang kita akan coba pasang stok yang baru. Apakah dia mau atau tidak mau? Lanjut. Oke, teman-teman, ini sepertinya saya pasang stok saya yang lama ya, yang udah angus nih. Dan alhamdulillah berhasil ya. Oke, saya pikir ini tinggal fix kamera. Maksudnya adalah memastikan kamera, sinyal, suara ini aman ya. Selagi mesin bisa hidup, kita standby dia biar posisi hangat dulu supaya tetap bisa normal. Oke, kita coba cas. Apakah oke, gambar petirnya jalan ya, alhamdulillah. Oke, sekali lagi teman-teman, demikian tutorial sederhana, tapi kita harus teliti dan sabar. Jadi buat teman-teman teknisi yang sedang menghadapi kasus seperti ini, jika diejek oleh banyak rekan yang lain yang profesinya tidak mengerti tentang dunia servis, ya udah dibuat kalem saja. Karena ada kalanya setelah di clean up dia bisa normal, alhamdulillah. Ada kalanya saya pernah terima Samsung, oke jadi cerita ya, HP lain ya. Saya jadi pernah terima Samsung, itu ada yang short 3 kapasitor atau dioda, saya lupa itu. Akhirnya saya harus eksekusi, ukur sana ukur sini, dan kalau dirasa-rasa itu kalau tidak di antara 3 itu saya harus mencabut 1 yang pasti dari shortnya itu. Dan si orang itu udah nyoba yang punya Samsung saat itu, ketiga counter, 3-tiganya nyerah. Dan alhamdulillah ya itulah menurut saya ya. Jadi setelah dicabut dan berhasil hidup normal, ya alhamdulillah ya. Dan sepertinya memang bisa jadi efek jatuh atau kena air, sama-sama kasusnya, bisa jadi penyembuhannya beda. Oke, toh saya pun tidak mungkin mengingat seluruh kasus yang pernah saya tangani ya. Untuk for your information, sampai menit ini alhamdulillah ini menuju 6.000 kasus yang saya tangani. Dan sebenarnya sudah cukup lama untuk posisi servis ya. Cuma baru ada kesempatan dan dorongan dari teman-teman yang lain, teman-teman saya untuk
memvideokan dan membuat konten seperti ini. Oke, teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel saya, di subscribe, di komen, di like, di share. Silakan yang mau komentar. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah. Sekali lagi, kenapa saya tadi arahkan ke clean up supaya posisi kering, dan ketika sudah kering kita lihat apakah dia ada bekas-bekas yang memang tidak bisa dipakai lagi, harus diganti spare partnya atau enggak. Dan ini pun sebenarnya di jalur LCD ini ada posisinya tipis sekali, dia tipis sekali posisi, hampir keangkat ya, si LCD yang tadi kebakar yang di menit-menit awal ya, itu hampir kebakar. Kalau saya lihat maksudnya kebakar itu hampir kecabut jalurnya seperti itu. Nah, ketika sudah clean up ternyata masih memang tidak bisa, ya sudah kita pakai step selanjutnya. Jadi posisi kering kita pakai step selanjutnya. Kalau saya selalu mengatakan kepada user saya, dengan harga yang sudah didilkan maka itu adalah harga di mana HP normal bisa dipakai. Jadi andai pun saya sudah berusaha hidup mesinnya tapi memang LCD-nya tidak bisa dipakai, ya sudah. Untuk kasus yang kita dealkan, ya sudah, berarti konsumen saya tidak kenakan biaya ya. Tuh seperti itu ya. Jadi untuk kasus-kasus di mana dia posisinya HP-nya basah kuyup seperti ini, seperti yang saya katakan ya. Jadi saya menjamin ke customernya supaya supaya tidak ada fitur yang tidak bisa digunakan. Jadi dengan satu harga, jadi semuanya itu harus berjalan dengan semestinya atau dengan normal. Oke, demikian tutorial sederhana menurut saya. Tapi kalaupun tidak hati-hati, kita bukan bisa jadi untung, malah tidak dapat apa-apa mungkin. Ya, tapi sekali lagi kita harus menikmati prosesnya. Karena di balik proses yang bersulit-sulit, yang kita sering alami, yang kita sering hadapi, akhirnya jadi terbiasa dan kita tahu mana proses yang simple dan bisa menghasilkan cuan. Tentunya tidak kalau Rasulullah mengatakan kita mendapatkan cuan tapi pun dengan harga yang masih masuk akal lah ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini ada iklan motor sebentar ya. Oke, sekali lagi demikian tutorial sederhana HP Redmi Note 5A basah kuyup. Alhamdulillah don. Jadi saya anggap kasusnya don ya, karena berhasil hidup. Kalau untuk yang lain-lainnya insya Allah aman lah ya. Oke, kenapa saya bilang aman? Ya kalaupun dari kamera-kamera ini ataupun yang lain ya harus saya ganti, ya mau nggak mau kita ganti. Pak Pancas nggak berfungsi kita ganti, ya kita ganti seperti itu ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dadah. Bye bye.